Sekarang kita masuk ke segmen yang kedua dan kita membahas tentang distribusi marginal. Namanya saja merupakan distribusi marginal, berarti ada aspek sebagian ya, tidak keseluruhan aspek begitu kita pertimbangkan aspeknya sendiri. Yang kita bahas di sini berarti adalah variabel acaknya. Nah, dalam kita membahas distribusi marginal ini, satu hal yang penting untuk kita ingat dari kuliah sebelumnya adalah tentang probabilitas gabungan atau joint probability distribution ya, baik untuk kasus yang discrete maupun untuk kasus yang kontinu. Dari probabilitas gabungannya tersebut, kemudian kata kuncinya apa? Kita bisa memilih satu variabel random saja menjadi fokus kita. Jadi ibaratnya kalau kejadian itu dibentuk oleh dua buah variabel random, misalnya adalah X dan Y, dan tentu saja kalau kita bicara variabel random ya, ini terjadinya bisa banyak, bisa kalau kasus discrete berarti ya, maka bisa X1, maka bisa X2, maka bisa X3 sampai dengan X yang ke M gitu. Kalau yang di sini juga Y1, ini bisa sampai Y2 sampai dengan Y yang ke N. Nah, sekarang kalau misalnya yang ada di sini saya hanya fokus kepada salah satu saja. Misalnya saya ingin tahu probabilitas marginal dari variabel randomnya itu X-nya saja gitu ya. Maka bagaimana cara menghitungnya? Begitu pula kalau saya hanya tertarik kepada distribusi marginalnya itu untuk variabel random Y-nya saja. Di sini juga bisa kita hitung. Nah, lagi-lagi karena ini merupakan gabungan begitu, tentu saja di sini kita bisa berbicara ya dari aspek joint probability distribution-nya tadi. Nah, di sini sebetulnya apa manfaat dari distribusi marginal? Ya, karena ini sangat penting seperti yang saya sampaikan bahwa sebisa mungkin Anda tidak lepas dari konteksnya supaya tidak menghafal ya jatuhnya belajar teori probabilitas ini. Misalnya kita memiliki sebuah persimpangan jalan begini ya. Sebuah persimpangan jalan. Sini saya bisa mengukur ini ada variabel random X, yang di sini ada variabel random Y, dan untuk kasus ini adalah kasus discrete, artinya variabel random Y dan juga X itu merupakan elemen dari bilangan integer yang positif. Karena kasus kita berbicara masalah jumlah kendaraan yang mengantri di setiap arah ini. Berapa yang mengantri di sisi jalan yang ini dan berapa yang mengantri di sisi jalan yang ini. Nah, kalau misalnya saya menyebutkan ya, misalnya saya P bahwa X besar sama dengan 20 dan Y besar sama dengan 15 begitu ya. Maka saya kan berarti kan ini kan mengukur peluang terjadinya ya. Mengukur peluang terjadinya berapa yang di simpang yang sini ada 20 kendaraan, yang ini 15 kendaraan. Tetapi kalau saya mengukur distribusi marginal saja, misalnya P X sama dengan 20, berarti ini saya lakukan untuk semua Y-nya tersebut. Ya, mau Y-nya sama dengan 15, 10, 20, saya ukur semuanya. Begitu pula kalau saya mengukur untuk distribusi marginalnya Y-nya sekarang. Nah, apa gunanya? Jadi saya ingin tahu berapa sih posisi kendaraan yang ada di sini, tidak peduli posisi yang lain. Mengapa? Oh, mungkin di waktu-waktu tertentu jalur yang ini menjadi sangat penting misalnya. Kalau kita ambil kasus distribusi marginalnya Y begitu, berarti katakanlah Y katakanlah sama dengan 20 atau 10. Berarti ini diketahui untuk semua X-nya tersebut. Nah, ini berarti artinya mungkin kita sedang mempertimbangkan bahwa ruas jalan yang dilewati arus Y ini merupakan ruas jalan yang penting gitu ya. Ini seharusnya salah, harusnya dari sebelah kiri sini ya, kalau di Y-nya tersebut. Nah, itu kira-kira kalau kita berbicara distribusi marginal, kalau secara konseptual tidak terlalu sulit ya. Begitu pula kalau distribusinya merupakan distribusi yang kontinu juga bisa kita hitung kurang lebih dengan cara yang sama. Nah, di sini Anda kan sudah menentukan ya yang disebut sebagai joint probability mass function. Di
Di sini kalau misalnya kita mempertimbangkan dua variabel gitu antara variabel random x dan juga variabel random y, maka kita bisa menentukan berapa variabel random x itu sama dengan x kecil dan variabel random y-nya tersebut sama dengan y kecil. Sehingga kalau dalam kasus ini, kalau saya ingin mencari peluang semesta, ini kan selalu kita awali dari sini. Maka peluang semesta kan bisa kita hitung untuk semua x dan juga untuk semua y, kita jumlahkan pxy. Nah, tapi kalau untuk marginal distribution, pada saat kita mencari distribusi marginal dari x-nya saja, maka di sini tadi merupakan fungsi dari y-nya, karena x-nya kan tetap. Dalam hal ini artinya apa? Kalau kita x-nya tetap gitu ya, x sama dengan 20. Tapi kan y-nya bisa berubah, katakanlah y-nya 10. Kemudian y-nya sama dengan 20. Kemudian berarti y-nya sama dengan 30. Katakanlah kalau kita hanya memiliki 3 buah titik. Begitu pula kalau misalnya kita menghitung distribusi marginal untuk x sama dengan 10. Maka di sini tetap untuk semua y. Y10, Y20 dan Y30. Itu kurang lebih demikian ya. Itu makna dari formula ini. Jadi dia dihitung untuk satu titik x untuk semua pasangannya yang ada. Bagaimana kemudian kalau distribusi marginal ini kita gunakan untuk lebih dari dua variabel acak? Ya sama saja. Misalnya kita p x gitu, diketahui pxy ya berarti 2 sigma gitu. Kalau misalnya Anda mempertimbangkan 3 buah variabel, artinya kalau misalnya saya punya di sini x sama dengan 10, maka di sini kita punya y-nya sama dengan sekian, y-nya ini bercabang menjadi z-nya. Nah, kalau Anda lihat percabangan seperti ini tentu saja sangat erat kaitannya dengan the basic principle of counting yang kita sudah bahas secara mendetail di kuliah minggu kedua. Nah, artinya apa? Di sini kita berbicara ya, kalau dengan mekanisme seperti ini tidak lain sebetulnya Anda telah melakukan generasi ya atau pembangkitan dari seluruh ruang sampel yang ada. Itu kira-kira makna dari formula ini. Begitu pula kalau formula ini kemudian kita pakai untuk menghitung berapa distribusi marginal kalau diketahui y-nya. Nah, ini sama ya. Misalnya saya tahu y sama dengan 10. Berapa probabilitas y sama dengan 10? Y sama dengan 10 ini kan kalau dari sisi the basic principle of counting, kita harus menghitung dia yang x-nya sama dengan 10. Y10 x10. Y10 x20. Y10 x30. Begitu pula kalau saya mengambil katakanlah Y20, ini maka sama x10, x20 dan x sama dengan 30. Begitu pula kalau saya mengambil misalnya y-nya sama dengan 30, ini pun sama percabangannya. Nah, kemudian di sini untuk mempermudah, kemudian nanti di slide-slide selanjutnya kita akan bahas probabilitas marginal x-nya tersebut kita sebut dengan gx, dan probabilitas marginal dari y-nya tersebut kita sebut dengan hy. Itu cara kita untuk merumuskan distribusi ya marginalnya, sehingga kita juga bisa menghitung probabilitas marginalnya tersebut. Oke?
Nah, di sini kita kemudian ini juga merupakan definisi yang sama. Jadi tadi yang kita bahas, ya. Jadi yang kita bahas tadi adalah kalau untuk distribusi yang diskrit, pada saat kita mencari distribusi marginal dari X, maka yang bergerak kan adalah Y-nya. Sebaliknya, kalau kita mencari distribusi marginal dari Y, maka yang bergerak adalah X-nya. Jadi kita contohkan di sini. Ini adalah yang bergerak Y-nya pada saat kita mencari distribusi marginal dari X, dan ini adalah yang bergerak X-nya pada saat kita mencari distribusi marginal dari Y. Nah, sekarang bagaimana kalau dalam kasus yang kontinu? Kita sudah merumuskan secara bersama-sama bahwa probabilitas semesta untuk kasus yang kontinu ini dari minus tak hingga batas bawahnya atau plus tak hingga, atau kalau batas bawahnya Anda tulis sebagai A dan B juga boleh. Saya membuat terminologi yang lebih generik dari minus tak hingga sampai plus tak hingga. Ini adalah fxy dx dy. Diintegralkan dua kali sesuai dengan jumlah variabel acak yang ada dalam kasus kita ini. Nah, ini pun sama sebetulnya. Mengapa kemudian kalau dalam kasus yang kontinu, pada saat kita mencari ya distribusi marginal dari X, kenapa hanya diintegrasikan terhadap dy-nya saja? Sebetulnya jawabannya sangat jelas. Sama seperti ini. Mengapa hanya dijumlahkan terhadap y-nya saja? Karena X-nya sendiri kan sudah fix, sudah tetap. Sehingga yang perlu kita cari adalah perkembangan dari atau evolusi dari y-nya tersebut. Begitu pula saat kita mencari distribusi marginal dari y-nya, fy-nya sudah tetap. Ini fy-nya sudah fix ya, tetap. Sehingga kita mencari evolusi dari dx-nya. Jadi ibaratnya kalau misalnya Anda punya ruang 3 dimensi begitu ya. Kalau ini adalah X, ini adalah Y, dan ini adalah Z. Z merupakan fxy. Artinya di sumbu Z-nya tersebut merupakan fungsi dari variabel random X dan juga variabel random Y-nya tersebut. Pada saat kita mencari distribusi marginal X, katakanlah X-nya sudah kita tahu di satu titik begini, fx sama dengan X star begitu ya. Jadi yang di sini adalah X star. Nah, maka Anda tinggal mengintegrasikan dia terhadap Y-nya. Ini sama seperti integral untuk satu fungsi. Nah, kira-kira seperti itu. Begitu pula kalau di sini Anda ambil Y star gitu ya, atau Y bintang. Maka kalau saya menghitung sekarang fx di mana x adalah fy di mana y adalah variabel random yang kedua, y-nya sama dengan y bintang, maka juga y bintangnya ini sudah kita fixkan sehingga Anda tinggal mengintegrasikan seperti pada saat integrasi tunggal. Itu kira-kira logika yang mendasari penggunaan formula-formula ini. Oke. Sekarang kita akan memberikan beberapa contoh supaya Anda terbayang. Misalnya kita memiliki dua buah bola yang diambil secara acak dari sebuah kotak yang mana dia terdiri dari 3 bola biru, 2 bola merah, dan 3 bola hijau. Ya. Nah, ini yang menarik. Meskipun di sini kita memiliki 3 buah bola, tetapi yang kita pedulikan di sini variabel randomnya hanya 2. Yang pertama adalah X itu variabel random untuk bola biru, dan Y adalah variabel random untuk bola yang merah. Jadi yang hijau itu tetap masuk ke dalam ruang sampelnya, maksudnya dalam semestanya tentu saja harus kita perhitungkan. Tetapi kalau yang kita anggap penting sebagai variabel random dalam kasus kita ini hanya
bola biru, dan juga bola yang berwarna merah. Nah, di sini Anda diminta bagaimana untuk menentukan yang pertama adalah fungsi probabilitas gabungan dari X dan Y-nya tersebut. Yang berikutnya adalah distribusi marginal. Bagaimana kalau saya mencari distribusi marginal dari X-nya saja, dan bagaimana kalau mencari distribusi marginal dari Y-nya saja. Nah, ini kita akan melihat bahwa ini bisa kita jawab dengan teknik-teknik yang sudah kita pelajari maupun yang sudah pernah kita pelajari di kuliah minggu-minggu sebelumnya. Yang pertama, kalau kita berbicara join probability function-nya, ya. Kalau ya, karena kita hanya mengambil dua buah bola, ya, maka tentu saja kita harus melakukan generasi atau pembangkitan kejadian apa saja yang mungkin. Yang pertama apa? Kalau yang terambil biru itu 0, merah juga 0, berarti kalau ini adalah G itu green atau hijau, yang terambil berarti dua-duanya green, gitu kan? Bisa juga biru 0, kemudian merah 1, berarti greennya 1. Yang di sini juga greennya itu saja 1, ini 0, ini 0, dan juga 0. Ini yang saya bilang tadi. Bola hijaunya tetap masuk ke dalam ruang sampel yang kita konsiderasi ya, atau kita teliti di dalam permasalahan ini. Tetapi mengenai dia masuk variabel random, tidak. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, karena kita memiliki 3 buah bola biru, 2 merah, dan 3 hijau, berarti kan total bolanya kan ada sebanyak 3 tambah 2, 5, tambah 3 adalah 8, gitu ya. Nah, sekarang kalau seperti ini, berarti kita probabilitas semestanya tersebut, bagaimana Anda bisa memilih 2 buah bola dari 8 bola yang ada. Nah, kemudian probabilitas dia memilih kalau X itu adalah bola yang berwarna biru di sini. X itu adalah bola yang berwarna biru dan Y adalah bola yang berwarna merah. Maka probabilitas memilih X adalah berasal dari 3. Ya. Probabilitas memilih Y berasal dari 2 buah bola merah yang ada. Dan karena maksimal hanya ada 2 bola yang terpilih, maka tentu saja kalau kita berbicara yang hijau di sini, dia merupakan 2 dikurangi dari berapa yang sudah terambil untuk bola birunya yang X, dan juga berapa yang sudah terambil untuk bola merahnya yang Y tersebut. Kalau kita hitung sekarang, inilah kita menggambarkan join probability functions-nya, yang mana kita dapatkan dari formula yang sudah kita tuliskan bersama-sama di papan tulis. Kalau Anda lihat di sini, ya, berarti jumlah total kolom ke kanan dan jumlah total barisnya yang ke bawah itu harus sama dengan 1. Karena kalau tidak, berarti probabilitas yang kita hitung ada kesalahan, kan gitu ya secara logika. Kalau ini kita lihat, ini adalah 10/28, berarti adalah 10 tambah 15 25 adalah 28, betul ya. Ini juga kalau kita kalikan 4 28 12, berarti 15 ditambah 12 27, 27 tambah 1 juga 28. Jadi artinya kalau secara teoritis apa yang sudah kita usulkan ini sudah benar. Nah, sekarang bagaimana kemudian cara kita menghitung distribusi marginalnya? Ini tadi sudah saya sampaikan. Kalau kita menghitung distribusi marginal untuk X-nya, maka kita berdasarkan the basic principle of counting, kemudian kita lihat yang bergerak adalah Y-nya. Maka artinya apa di sini? Yang adik kita tulis di sini. Maka ini adalah X-nya 0, Y-nya 0. Yang ini kan 3/28. X-nya 0, Y-nya 1, 3/14. X-nya 0, Y-nya 2 adalah 1/28. Totalnya adalah
5/14. Jadi probabilitas marginal variabel random X atau terambilnya bola biru itu, atau tidak ada bola biru yang terambil begitu, akan sama dengan 5/14. Sementara probabilitas terambil satu bola biru adalah 15/28. Probabilitas terambil dua bola biru adalah 3/28. Dengan cara yang sama kita bisa dapatkan ini. Dari mana asalnya? Misalnya ini 15/28. Maka di sini adalah kalau Y-nya 0 berarti Anda menjumlahkan ke kanan ya, karena Y0 X0. Tadi yang saya gambarkan, kalau ini secara diagram pohon Y0 X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2. Yang X sama dengan 0 3/28, 9/28, X sama dengan 2 adalah 3/28. 12, 3 tambah 9 12, tambah ini 15. Ini cara kita mendapatkannya. Dengan cara yang sama Anda akan memperoleh distribusi marginal untuk Y1 dan juga Y2. Nah, kemudian di sini bagaimana kalau kita mengerjakan untuk distribusi yang kontinu? Tadi sudah saya sampaikan bahwa ini kan pada dasarnya kalau kita gambarkan ke dalam koordinat kartesian, misalnya ini variabel random pertama X, ini variabel random Y, ini adalah fungsi dari X dan Y. Ya. Ini sekarang kita memiliki fungsi yang demikian, ya pasti berupa bidang, karena sekarang kita berbicara dua buah variabel, 2/5, 2X plus 3Y. Bagaimana cara menghitung distribusi marginalnya sekarang untuk X saja? Maka untuk X saja sekarang kita mengintegrasikan terhadap dy. Tentu saja batas di sini adalah batas dari y-nya ya, karena sekarang kita mencoba mencari distribusi marginal dari gx yang tersebut. Begitu pula kalau kita mencari distribusi marginal dari hy-nya, maka Anda mengintegrasikan terhadap dx-nya saja. Kalau ini sekarang kita integrasikan terhadap y-nya, maka ini sudah pasti sama dengan 2xy begitu. Ini juga 6y kuadrat. Saya rasa ini bisa digunakan dengan apa? Anda bisa memperolehnya dengan teknik-teknik integrasi yang sudah dipelajari di sekolah menengah maupun kalkulus. Maka di sini Anda dapatkan bahwa gx-nya sama dengan 4x plus 3, hy-nya adalah sama dengan 2 plus 6y per 5. Ingat ini adalah ini kebetulan sama ya, batasnya sama-sama 0,1, tapi kalau tidak sama tentu Anda harus teliti. Oke, saya kira itu terkait dengan segmen 2, silakan dipelajari.